kecuali selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada beliau. Mudah-mudahan dengan sholawat itu kita diberikan kehormatan dapat berkumpul dengan beliau nantinya di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Penyampaian singkat subuh ini saya tertarik mengulang apa yang ditekankan oleh para ulama dalam rangka menjaga hati, menjaga amal ibadah supaya jangan hilang. Karena sering terjadi setelah dikumpulkan pahala sekian banyak, setelah mampu mengumpulkan faidah, fadilah, kelebihan-kelebihan dari Allah banyak, ternyata dibuang percuma begitu saja. Bahkan ada orang-orang yang pahalanya sudah numpuk segunung, lalu dengan satu perbuatan ternyata pahala yang banyak itu dihapus oleh Allah. Bahkan ada satu riwayat di dalam hadis Rasulullah sampaikan, inna syahida yu'maru bihi yaumal qiyamati ilan nar. Ada nanti seorang umat Nabi Muhammad yang meninggalnya mati syahid membela agama Allah. Dia berjuang mati-matian membela agama Allah, bahkan dia gugur di medan perang. Lalu dikuburkan dengan darah-darahnya sebagai saksi bahwa dia mati di medan perang membela agama Allah. Namun apa yang terjadi? Diperintahkan Allah untuk dilempar ke dalam neraka. Sebelum dia dilempar, payaqulu ya rabbis tadhittu fi sabilika. Ya Allah, kenapa engkau mau lempar aku ke dalam neraka padahal aku mati syahid membela agama engkau? Komplain dia kepada Allah. Dia tidak terima kepada Allah, minta kebijakan Allah. Kenapa? Karena dijanjikan orang yang mati syahid membela agama Allah harus masuk surga terlebih dahulu dibanding yang lain. Kenapa engkau mau lempar aku ke dalam neraka ya Allah? Padahal engkau katakan barang siapa yang mati syahid membela agama engkau, maka dia berhak masuk surga. Fayaqulullahu ta'ala bal aratta ayyuqala fulanun suja'un wa qad qila dzalika. Fulan bin si fulan, apa yang kusampaikan tidak pernah salah. Benar aku katakan orang yang mati syahid akan memasuki surgaku kata Allah. Namun apa yang terjadi bahwasanya engkau mati syahid tujuannya bukan karena aku, melainkan engkau supaya dikatakan orang yang pemberani, dan itu sudah terjadi kepada dirimu. Ujar Allah, ikam mati syahid itu kadada tujuannya untuk aku, kada tujuannya supaya dipadahkan orang wani, supaya dikatakan orang pemberani. Tujuan engkau mati syahid agar engkau disebut sebagai pahlawan. Dan itu sudah terjadi. Engkau sudah disanjung orang, engkau sudah dipuji orang, engkau sudah dikatakan sebagai pemberani. Bahkan mohon maaf, engkau sudah dimasukkan di dalam kubur, diletakkan di kubur khusus namanya kubur pahlawan.
Inilah balasan terhadap orang-orang yang bekerja, orang yang mati syahid tujuannya bukan karena Allah. Nah, jadi kalau seandainya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, salah satunya membela agama Allah bahkan sampai mati syahid di medan perang, namun tujuannya tidak karena Allah melainkan karena yang lain, tidak menutup kemungkinan akan dilempar ke dalam neraka. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Garis bawahi dan harus kita pahami, surga dan neraka adalah hak prerogatif Allah. Tidak ada yang bisa mencampuri. Surga dan neraka milik Allah. Siapa yang akan dimasukkan ke surga, siapa yang akan dilempar ke neraka, itu hak Allah. Tidak ada yang bisa mencampurinya. Kalau Allah ridho, pasti masuk surga. Tapi kalau Allah tidak ridho, meskipun amalnya banyak, ibadahnya banyak, kebaikannya banyak, tapi dia tidak ridho, jangan harap memasuki surga. Yang jadi pertanyaan, bagaimana supaya Allah ridho? Tentunya tujuannya semata-mata karena Allah, bukan karena oleh. Ya. Kalau pekerjaan dilakukan, kebaikan dilakukan, tujuannya karena oleh siapa? Oleh manusia, berarti bukan karena Allah. Jadi dalam berbuat baik, hati-hati kita jaga, jangan sampai amal kita itu hilang, terhapus dan tidak ada nilainya di mata Allah. Nah, lalu Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini mengatakan, begitu pula hal-hal lainnya dikatakan pada orang-orang yang alim, orang yang sudah predikat haji, dan orang-orang yang suaranya baik, yaitu qori dan qori'ah. Jangan sampai amal ibadahnya hilang disebabkan oleh perbuatan yang disebut dengan riya. Apapun itu, ya. Dia orang alim, namun kealimannya dia sampaikan, dia proklamirkan, dia banggakan bukan karena Allah. Naudzubillah kalau nanti dilempar ke dalam neraka Allah. Begitu pula orang yang sudah mendapatkan predikat haji mabrur, mabrurah, sebagaimana Allah katakan laisa lahul jaza ilal jannah, tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang haji mabrur kecuali masuk surga. Nah, kenapa jadi dilempar ke dalam neraka? Gara-gara riya, ya. Begitu pula qori-qori'ah, mentang-mentang suara bagus lalu diproklamirkan, dibanggakan, jorong banja diarayakan. Nah, tapi tujuannya bukan karena Allah. Hati-hati, ini bisa jadi petaka, bisa masuk ke dalam neraka. Karena riya itu, kata Imam Ghazali, adalah ketahuilah olehmu bahwasanya sifat riya adalah sifat yang tercela yang ada di dalam batin manusia. Sifat riya adalah sifat yang ada di dalam batin manusia yang seharusnya jangan sampai ada. Nah, lalu yang penting kita ketahui bagaimana cara meninggalkan sifat riya itu, ya. Yang paling penting bagaimana caranya supaya perbuatan kita tidak tergolong riya. Imam Ghazali menjelaskan cara meninggalkan sifat riya dengan berbagai macam cara. Salah satunya di antaranya memahami bahwa perbuatan itu adalah perbuatan tercela, ya. Bahwa perbuatan itu adalah perbuatan tercela. Itu dulu penting. Bahkan dikatakan sifat riya itu tergolong syirik khafi, Pak. Nah, riya itu tergolong syirik khafi. Kenapa dikatakan syirik khafi? Karena menduakan Allah, ya. Karena menduakan Allah.
maka disebut syirik khafi, syirik yang ringan. Syirik adalah menduakan Allah, menyekutukan Allah, meminta nilai selain daripada Allah. Orang yang riya selalu bangga dengan perbuatannya. Dia kepingin disanjung, kepingin dipuji, kepingin dibanggakan. Kalau sudah dipuji orang lalu pina ganal aja hidung, lalu pina besasak aja kopiah. Tanda yang nampak orang yang riya apabila tidak dipuji marah. Ya. Contoh, datang undangan, tulisan di luarnya kepada yang terhormat, YTH aja nih, yang terhormat, garis miring Guru Jainuddin umpama. Biasanya ada kiainya, ada hajinya. Kenapa? Maka ada titelnya, ada profesor, doktor, insinyur, kepala longor umpama lah. Saking banyaknya nih. Lalu titelnya kada dibuat, kada tulak sidin ke undangan. Ya Allah, itu tanda gambaran bahwa orang itu riya. Mohon maaf, di dalam hati manusia pasti ada sifat itu, pasti ada. Cuman bagaimana caranya kita menghilangkan sifat itu? Jangan sampai kita tergolong manusia yang riya. Jaga hati kita. Dipuji orang kah kada, kah disanjung orang kah kada, kah dihormati orang, kah dosa sama aja. Harusnya ini kada, bila kada dihormati kada mau lagi turun. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu ya. Ketika kita membantu orang, ketika kita melaksanakan kebaikan, membantu dan menolong orang, harusnya jangan sampai orang itu tersinggung. Dan kada perlu diingat lagi sudah. Bila kita kada mengingat apa yang kita berikan, berarti ikhlas. Insya Allah nilainya ada di hadapan Allah. Ulun beri contoh. Ada satu kejadian yang patut kita garis bawahi, kalau perlu kita ikuti. Yang namanya berbuat baik yang mendatangkan pahala ini bisa berupa sedekah, bisa juga berupa infak. Nah, ketika kita mengeluarkan sesuatu yang nilainya sedekah, nilainya di hadapan Allah itu besar. Bisa mencapai satu gandaannya bisa 700, Pak. Sebagaimana Allah katakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama habatat apa bahasa kitanya, perumpamaan orang menyedekahkan sesuatu di jalan Allah sama seperti menanam satu biji. Lalu biji itu tumbuh, kemudian memiliki 7 tangkai, satu tangkai buahnya 100. Jadinya berapa? Satu kita menyedekahkan sesuatu, gandaannya bisa jadi 700. Bisa jadi 700. Asalkan ikhlas karena Allah. Nah, lalu bagaimana supaya nilainya ikhlas? Usahakan kalau yang menyerahkan tangan kanan, nih tangan kiri kudu usah tahu. Kalau yang menyerahkan tangan kiri, tangan kanan gak usah tahu. Maksudnya apa yuk? Ini antara tangan kanan dengan tangan kiri itu dekat, Pak. Ya. Antara tangan kanan dengan tangan kiri dekat. Rasulullah berkeinginan, Allah berharap ketika engkau serahkan sesuatu, ketika engkau sedekahkan sesuatu dengan baik tulus karena Allah, caranya tangan kanan menyerahkan, kiri tidak usah tahu, apalagi orang lain ya. Tangan kita aja kalau usah tahu, jakanya kawan nih lah, apalagi orang lain, apalagi diumumkan. Sebutkan namanya, sedekahnya jakapang banyak, 5.000. Minta umum makan di masjid, Allahu Akbar.
Kalau sedekahnya 1 juta wajar. Itu pun khawatir kalau nilainya nanti kosong di mata Allah, gara-gara disebut lalu bangga hati kediingat lawan Allah Ta'ala, merasa seorang ampunnya berata anak, kacau sudah tuh ya. Silakan kita menyumbang, silakan kita bersedekah, silakan kita keluarkan infak, tapi tujuannya karena Allah. Jangan lagi disebut-sebut, jangan disertai dengan ada tuh disebut-sebut, apalagi kalau sudah dengan kalimat kasar seperti yang sering ulun sampaikan di majelis ini, bertepuk dada dia. Nih, kenapa jadi nangka ini? Kenapa? Nih nang membantu nyawa bahari. Ya Allah, maka bertepuk dada, Ingat kada nyawa? Astagfirullahaladzim. Ingat kada bahari siapa yang membantu ikam? Siapa? Nih yang membantu ikam bahari, nih yang membawa ikam mulai Banjar ke Samarinda. Jangan tidak jadi nampak ikam di Banjar situ. Allahu Akbar. Bujur aja seorang yang membawa, bujur aja seorang yang membantu, tapi kalau usah disambat, kasihan tersinggungnya. Begitu dia sebut kebaikannya, hilang seketika. Berapapun banyaknya amal yang sudah dia perbuat, berapapun bantuan yang sudah dia berikan, ketika dia sebut, hilang Allah Ta'ala. Bertepuk dada pulang, kasihan ujub mata nang disari kisidin lah. Jakanya kalau bisa disambat supaya jangan hilang. Insya Allah inya nang dibantu nih ingat, biar kada mungkin kada ingat lah. Mulai 2005 ulun datang ke Samarinda, ulun masih ingat orang-orang yang membantu ulun. Salah satunya Guru Jamal tuh nang bujur-bujur membantu. Ulun datang ke Samarinda. Di mana pas terdapat beliau mengisi pengajian di misi peringatan Maulid di Masjid Sobirin di Merak tuh nah, di belakang nah. Jadi Guru Jamal yang ceramah melihat ulun ada didatangi beliau, di mana pian kak? Judang di wadah kakak sih nah. Hanya aja waktu itu ke Samarinda, kada ada nang tujuan hendak berdiam juga di Samarinda, belum lagi lah. Nah pas banar pian ada, kenapa tadi? Ulun kerepotan nah, kawakah membantu ulun. Apa tadi dulu? Mengkawak bantu mengkada kawak ada kawai. Habib Ali Al-Qadri almarhum Allah yarham, keponakan Sidin meninggal di Madura. Jadi Habib Ali ke Madura, maka peringatan Maulid nih 10 jadwal Sidin nang kada ada mengisi. Guru Jamal mengisi paling-paling kawat 3, tersisa 7 nang kada ada nang mengisinya nih kayak apa? Kawakapian kam menggantiakan. Walah pian gantiakan. Aku jurang kada bisa Pak. Cuman Guru Jamal tuh sama-sama di Darussalam kan tahu beliau kayak itu. Sudah piannya gantiakan. Aku jurang kada tahu Samarinda. Kena si Aldi maambil ya, kena ada anggota ulun yang maambil. Iya. Isi 7 tempat tadi nah. Masuk di Bayur mana-mana. Imbah itu madanang mendengar minta nomor telepon. Guru kawa kami siakan pulang di sini, guru kami siakan. Akhirnya apa yuk? Sebulanan kada kau bulik ulun. Imbahnya tuntung bulan Maulid terdapat tahun Guru Jamal kayak apa? Ya kalau jangan nanti kalau usah bulik pian kada usah angkut anak bini ke sini. Ulun ingat benar 2005 Pak. Akhirnya apa yuk? Bujur juga dalam hati nih. Artinya ilmu yang kita dapat di Darussalam terpakai, dihargai orang, diperlukan orang. Ucapan Guru Jamal ulun ingat benar. Sampai bulik ke Matapura, padah lawan Marinawan Guru Jar kasih, bepada lawan Abah Guru, alhamdulillah diizinakan sidin ulah nak hijrah ke Samarinda. Nah mbak diizinakan ke sam 2005 ulun ingat benar atar ke sini lah pindah ulun ke Samarinda. Ulun dulu sorangan. 3 bulan berikut hanya angkut anak bini sampai alhamdulillah sampai sekarang. Nah artinya bantuan beliau itu berharga benar. Jakanya kada Guru Jamal mungkin kada tak berdiam di Samarinda kayak itu nah. Ada lagi yang membantu menyiapkan rumah, ingat ulun Pak.
Nah, sampai hari ini ulun ingatakan karena bantuan beliau-beliau itulah sehingga kita ada dapat rezeki di tempat ini termasuk di Samarinda. Lalu ada lagi kejadian yang patut kita garis bawahi, bahwasanya cara menghilangkan jangan sampai ada riak di dalam hati dan jangan sampai amal ibadah kita ini hilang. Memberikan sesuatu tuh kada usah berkisah, kada usah. Mungkin Guru Jamal kan ingat lagi itu membantu ulun bari kan ingat lagi itu lah. Nah cuman ulun ingat masih baik, lah masih ingat. Nah termasuk ada satu kejadian yang patut kita garis bawahi. Dulu masih zaman kami di Pondok Darussalam di Martapura, ada kawan ulun begawi di Masjid Al-Karamah, Nadir Masjid Al-Karamah. Adingnya ini kadang membantu itu membuka celengan tuh nah. Masjid Al-Karamah itu besar Pak, jamaahnya tuh satu shop ini 113 Pak ya. Jadi kalau hari Jumat sampai ke atas penuh bahkan sampai keluar ya. Celengan yang beredar tuh banyak ratusan. Nah dia selalu ikut membukai menghitungi duit di celengan. Dan yang perlu kita garis bawahi, sering ditemukan bungkusan plastik isinya berlian. Sering Pak. Siapa yang memasukkan bungkusan plastik berisi berlian itu siapa? Yang jelas orang yang memasukkan kantong plastik atau plastik beklep yang isinya berlian itu pasti orang cerdas, pasti orang pintar. Ada kayak nang di TV bang, orang pintar minum tolak angin, tolak angin yang dikirim. Orang cerdas, orang pintar, setiap berbuat satu kebaikan dia tidak mau pahalanya hilang. Salah satunya caranya seperti itu, masukkan di celengan. Jangankan tangan kiri, jangankan orang lain, tangan kirinya saja tidak tahu. Ya, tidak perlu diumumkan, tidak perlu disampaikan ke orang lain, tidak perlu disebut-sebut kebaikannya, padahal nilainya luar biasa. Sering katanya ditemukan kadang 2 karat Pak. Kadang sekerat, bisa juga setengah karat. Gugur 20 tuh kalau 10 biji berarti setengah karat. Kalau nang putih ya nih ibu-ibu nang biasa bertukar berlian, tahu tuh bapak-bapak kayak itu juga lah. Berlian nang putih, berlian Banjar saat ini kalau gugur 20 itu harganya sudah hampir 10 juta Pak. Lah, hampir 10 juta. Nah, kalau seandainya dinilai sekarang 1 karat itu bernilai 5 sampai 10 juta, kada pernah orang tahu siapa yang membuat, kada mungkin malaikat. Kenapa dia lakukan hal seperti itu? Karena dia tahu, dia kepingin nilainya hanya Allah yang ngasih, bukan manusia. Sebab kalau kita serahkan diketahui oleh manusia lain, mohon maaf kadang kita tidak mampu menjaga hati ya. Termasuk kayak ini ini nyampaikan ini bila kada hilas nilainya kosong Pak. Bujuran tuh biar. Makanya berharap, kita berharaplah siapapun yang menyampaikan, siapapun yang mendengarkan, rata-rata tujuannya karena Allah lah, supaya nilainya diberikan oleh Allah. Kalau Allah yang memberikan nilai, tidak ada batas. Tapi kalau manusia yang menilai, ada batas. Ada batas. Nah jadi kita berharap yang menilai hanya Allah, sehingga nanti pada saat kita perlukan, kita bisa ambil di hadapan Allah ya. Kita bisa ambil di hadapan Allah. Nah lalu cara menjaga hati dari perbuatan riya, coba kita simak pendapat dan penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Beliau katakan adapun riya maka itulah yang dinamakan syirik khafi ya. Satu di antara 2 bahagian syirik, dan yang dimaksud dengan riya ialah bahwa engkau mencari sebarang
penghargaan di hati manusia, sehingga dengan itu engkau dapat mencapai kepangkatan dan kebesaran. Manakala cinta kepada pangkat dan kedudukan pula termasuk di dalam istilah huwa muttabi, artinya hawa nafsu yang diperturutkan. Orang yang melaksanakan perbuatan lalu disertai dengan sifat riya, artinya minta dinilai oleh selain daripada Allah, tergolong syirik khafi. Kalau syirik jali itu kan ada ampunannya, Pak. Nah, lalu syirik khafi ini di bawahnya itu, ya. Makanya nilainya tidak ada di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia duakan. Harusnya jangan ada yang lain yang menilai kecuali Allah. Sampai-sampai orang yang mati syahid saja ternyata dilempar ke dalam neraka, gara-gara dia minta dinilai oleh orang. Makanya mohon maaf kalau kita bisi keluarga pejuang, jangan terlalu diarayakan, janganlah. Bolehlah pemerintah menghargai, lalu diletakkanlah di kuburan tertentu, namanya kubur makam syuhada, umpama orang yang mati syahid, atau kubur pahlawan lah, silakan, tidak apa-apa. Cuman dijaga jangan sampai amal ibadah beliau tuh hilang, jangan sampai. Dengan penyakit riya ini banyak orang yang menjadi binasa. Maka tidak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya manusia pula. Seandainya manusia mau memikirkan hakikat perbuatan mereka, tentu mereka tahu bahwa kebanyakan ilmu yang mereka cari, apakah lagi adat yang mereka lakukan, tidak lain adalah dari sebab dan dorongan untuk menunjuk atau untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Sedangkan tujuan seperti ini adalah menghilangkan pahala amal seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu supaya dipuji orang, supaya disanjung orang, maka perbuatan itu nilainya tidak ada sama sekali di hadapan Allah. Apakah membantu orang kada usah diingat, baik. Bagaimana cara kita menghilangkan jangan sampai kita ingat? Ambil contoh ketika pagi hari kita selalu ke belakang, kita selalu ke kamar kecil. Tahu kamar kecil? Ke WC. Tahu WC, Bu? Tahu lah. Bujur kah? Bila bangun guring pasti ke apa nang dikerjakan di WC Bapak ya? Ayo. Apa nang dikeluarkan, ingatlah pian. Tadi bisukan tadi berapa banyak nang keluar? Ayo. Ingatlah. Nah, karena kita tidak mengingat berarti kita ikhlas mengeluarkan. Karena kita ikhlas mengeluarkan, tidak perlu kita ingat. Jadi ketika kita bantu orang, harusnya seperti itu, tidak usah diingat. Tapi kalau kita yang dibantu orang, ingat seumuran, supaya kita bisa kasih penghargaan kepada orang itu, ya. Nah, kalau kita sudah mengingat-ingat, apalagi mengungkit-ungkit, kita sebut-sebut, hilang pahalanya, ya. Jadi tidak usah. Pak Ustadz, bagaimana yang itu lelang? Bagaimana? Itu beda lagi ceritanya. Itu dalilnya pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam mencapai kebaikan, supaya orang lain tertarik juga menyumbang, lalu diulahlah acara lelang. Itulah taruh harga tos jar, artinya 100 tak. Karena ada pulang dangarna jojo 200, 300, yang 1 juta, yang 2 juta. Akhirnya surban bisa berharga berapa yuk? Surban siapa tuh?
Sampai teti lanjang ini kasihan. Sampai 3 selawar katok baju gamis aja dilelangnya. Bolehkah? Boleh. Riya kah itu? Ya mungkinlah kalau yang menyumbang umpamanya di hatinya kada pernah hilang, riya jadinya. Tapi kalau nya ikhlas aja, memang sudah dipersiapkan untuk nembak lelang, nyandak bersedekah supaya yang lain terpancing untuk menyumbang juga, tidak masalah. Ya, tidak masalah itu. Nah cuman kalau kita kepingin murni, jangan yang lewat jalur itu, ya. Cari jalur yang lain seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang memasukkan berlian ke dalam celengan masjid tadi. Lah, jelas kada danang tahu. Nah itu murni apa nilainya di hadapan Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, cara meninggalkan sifat yang tidak baik di dalam hati kita bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Pertama, sekali lagi saya ulang, harus tahu bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan menyebabkan hilang pahala kita dari Allah. Orang yang berbuat riya ini sudah jelas nilainya habis. Nah ada lagi penyakit batin yang lebih parah daripada riya. Apa itu? Hasad baik. Adakah lagi selain daripada hasad? Ada yang namanya ujub. Lain nang ujub-ujub tuh lain. Ujub lah. Ujub itu bahasa Arab, hasad itu pun bahasa Arab. Ya. Apa yang dimaksud dengan hasad? Sifat hasad ini adalah cabang daripada sifat bakhil. Karena orang yang bakhil, orang yang pemalar, orang yang pelit ialah orang yang tidak mau memberikan sesuatu yang ada di tangannya kepada orang lain. Itu ngarannya bakhil. Kada mau sama sekalinya menjulung nang di tangannya untuk kepada orang, kada mau. Bahasa Inggrisnya pemalar. Nang lebih dalam lagi engken barajut, jarak 25 ngalih paculannya. Nah banyu aja kada titik, banyu di ganggamannya kada titik, apalagi barang, apalagi menang ini, nah banyu aja kada titik, saking pemalarnya itu lah. Pokoknya bila sudah ke tangannya jangan harap tak orang lain, ngarannya gini pemalar lah. Dan sahih bersangatan bakhil ialah orang yang tidak mau melihat karunia Allah atau perbendaharaan Allah Ta'ala yang sebenarnya bukan perbendaharaannya tertaruh kepada siapa saja daripada hamba Allah Ta'ala, maka sahih itu lebih jahat daripada bakhil. Ada orang-orang yang pelit yang disebut dengan bakhil adalah orang yang tidak mau memberikan hak miliknya kepada orang lain, ya. Nah lalu ada lagi yang lebih parah. Ya bahasa kita ini kakaknya si bakhil. Ya sahih ngarannya lah. Sin betitik lalu hak kosong sahih. Ini lebih parah daripada bakhil. Kakaknya si bakhil nih biar. Orang yang sahih ini tadi, ketika dia melihat Allah meletakkan nikmat ke tangan orang lain, marahnya. Berugut hatinya, baik. Contoh, kenapa garang maka guru Jainuddin yang di Kiau? Maka itu dudi pada aku. Sekolahan bari karena pintar pang Indonesianya. Tapi pintar aku umpama. Kenapa makainya terus nang di Kiau? Kenapa inya aja nang mau jadwalnya di mana-mana? Kenapa inya aja? Maka aku kada. Nah, marahnya Allah Ta'ala memberikan nikmat ke orang lain, ya sahih pengarannya. Atau sebaliknya, ulun melihat orang nak kekawanan kita yang jauh di bawah kita, sekalinya undi utamakan benda di Samarinda, lalu berugut hati ulun, itu dengan sahih, kakaknya oleh bakhil.
Orang yang sahih atau orang yang bakhil ini nanti kalau sudah meningkat ya jadi hasad. Nah, sifat hasad inilah yang sering menghancurkan manusia gara-gara sifat tersebut. Nah, orang-orang yang tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, maka orang ini tergolong manusia yang memiliki penyakit batin yang serius, ya. Dan orang-orang yang hasad ialah orang yang merasa keberatan bahwa Allah Ta'ala mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada salah seorang di antara hambanya. Allah ini berikan nikmat ke orang lain. Kenapa kada kawadahinya marah hatinya? Marahnya ini kada senang, Pak. Berugut hatinya, nang kayak dikerukut bidawang. 40 bidawangnya pulang mengerukut kayak apa? Kada sakit ya. Bahas sakit benar hatinya lah. Bila sudah sakit hatinya, naudzubillah pian lalu jakena tuh baulah gawi tapi ya. Ini yang paling ditakuti itu Pak. Seseorang kalau dia sudah marah orang lain dapat nikmat, dia tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, dan dia kepingin memindahkan nikmat itu supaya pindah ke tangan dia gara-gara hasad tadi. Ini bisa kena apa ya? Bila sudahnya hasad ini pian, lalunya berupaya kena melakukan sesuatu agar nikmat itu pindah ke tangannya. Pertama yang dikerjakannya apa ya? Gibah, Pak. Yang kedua, anjur atar. Bila sudah gibah kada mempan, dihasutnya kada mempan, apalagi senjata yang ketiga fitnah. Itu sudah pasti, Pak. Karena dia tidak senang melihat orang tersebut dapat nikmat dari Allah, lalu setiap ketemu dengan orang lain dia ceritakan kejelekannya si orang tadi. Anu kamnya Guru Jainuddin tuh anu ya Allah. Maka nang bekisah ini sama bebolang jua ya. La ilaha illallah. Tapi apa nang terjadi? Amun ulun pribadi demi Allah demi Rasulullah ulun senang bae. Bila disambati orang telah senang, kenapa ya? Pahalanya julung kayak ulun, dosa ulun diambilnya, apa kita marah? Amun kalau boleh datangi ujurnya duit lah nih, bari duit sekalian, makasih lah ke menjulung pahala pada aku. Jadi kalau usah digubris, kada usah. Biar aja orang yang menjelekkan kayak apakah, nya Allah Ta'ala juga nang tahunya. Jadi kita disambati orang, harusnya jangan marah. Nih kadang datang bawa parang gayang, bawakan parang lah. Jangan, bakal lahian jadinya. Dangarakan aja, aja kanya bilanya muyak. Ampi hanya kena. Ini bisa supan seorang lah. Justru orang disambatinya malah dihargai orang, malah supan seorang kena jadinya. Ya. Kalau seorang alim minimal tahu menyambati orang lain berarti menyambati dirinya seorang. Kayak itu lah. Padahal hukumnya kan tahu tuh. Ya. Nah jadi orang yang hasad ini adalah orang yang awalnya bakhil. Setelah bakhil meningkat jadi sahih, nah lalu ujung-ujungnya hasad. Orang yang hasad ini tidak jarang melakukan yang namanya gibah. Apa itu gibah? Sudah rancak ulun sampaikan di majelis ini. Gibah itu menyebut kejelekan orang, tapi benar tujuannya menjatuhkan, tujuannya menghinakan. Kalau sudah tergolong gibah, dosanya sangat besar. Yang perlu kita pahami, dosa gibah itu 3 yang paling besar lah. Selain dari itu masih ada, Pak. Apa dosa orang yang menggibah? Ketika dia sudah dinyatakan apa yang dia katakan itu gibah, menyebut kejelekan orang, tujuannya menghinakan, tujuan menjatuhkan, Allah vonis dengan dosa 40 hari apa ibadahnya ditolak oleh Allah. 40 hari, Pak. Lalu yang kedua kata Rasulullah, dosa orang yang menggibah itu lebih besar daripada berzina dengan orang tua kandungnya sendiri. Nah yang ketiga,
ketika malaikat kiraman membawa amal ibadahnya yang sekian banyak sampai di langit pertama disetop oleh malaikat gibah. Ujar malaikat, kiraman, bawa balik ke dunia. Bulikakan, hambur di dunia, timpuk ke mukanya, selesai. Awas kan bila melewati langit pertama. Langit pertama saja udah dilarang oleh malaikat. Jangan harap sampai ke langit yang ketujuh, bahkan sampai ke daerah tidak bisa sampai ke hadirat Allah, Pak. Di langit pertama udah di stop gara-gara gibah. Padahal amannya, ya Allah, gemerlapnya apa sampai malaikat nih heran, Pak. Ini yang kita gawe hari ini, saat ini lah. Nah, mulai jam berapa Pedri? Jam 4 pian bangun nih dia Allah pian malaikat kiraman ini membawa ke atas langit lah, diiringi oleh malaikat, Pak. Saking bagusnya, luar biasa amal ibadahnya sampai malaikat heran, siapa ampunnya amal ibadah ini. Disebutkan nih ujar malaikat kiraman, si anu ampunnya. Diiringi oleh malaikat, diarak oleh malaikat sampai ke langit pertama. Ya Allah, dibulikakan, disetop, dihambur di dunia, berarti percuma gara-gara gibah. Karena gibah ini bahayanya luar biasa dan ampunannya berat, Pak. Kenapa dosanya sangat besar? Karena gibah ini menjalar, ya. Diibaratkan menyebar tepung, kira-kira bisakah dipungut lagi? Tidak bisa. Dia akan dibawa angin, Pak, ke sana kemari, ya. Kita kalau sudah sebut kejelekan orang, nah lalu orang yang mendengarkan gibah kita tadi, dia akan menyampaikan lagi ke orang lain. Dia bersambung terus sampai hari kiamat, tidak pernah putus dosanya. Orangnya meninggal sampai hari kiamat masih mengalir dosanya, dosa dari gibah. Apalagi kalau gibahnya dia sebutkan di media, masuk akannya di grup, maka berapa grupnya? Nah, 700 anggota grupnya. Sekali sebutnya si anu tujar, anu gurunya anu, nah ya sudah. Banyak nang mendengar, nang asalnya kada tahu jadi tahu, umpat jo menyambat ke lain pulang. Asalnya 5 jadi 10, 10 jadi 100, 100 jadi 1.000.000, bisa jadi sampai hari kiamat kada pernah habis tuh dosanya. Makanya hindari betul-betul gibah. Siapa nang ketujuh menggibah? Siapa ya? Ya nang ketujuh menggibah juga. Lakian kabinian sama, cuma kebanyakan bisanya ibu-ibu. Ya kalau Bu, dudukan di mana, di pelatar manakah? Mulai sikung sudah menyambati yang lain sudah datang sikung menambahi itu membumbui, nah ayam sudah asik tahan setengah harian nasi maka menghangit di dapur lah. Umpama amun ada orang menggibah orang lain, harusnya pian tagur kayak apa, ambilakan kayu pak hamput ranai supaya ampihan. Oh ya ampihan sudah ampihan, bapak nyambati orang kayak seorang pembagusnya. Bila pian kau menagur orang menggibah, pahalanya luar biasa. Berapapun orang nang hadir, nang disambatinya, pahalanya nih nana diberikan udah pian, karena pian nang menagur inya. Nah, namun kita mampu tegur, datangi, kibit ranai, berimuar nyambati orang hagawian. Wani lah pian gitu, Bu. Aduh wani lah, tawaninya kayak apa? Nang penting jangan menambahi lah. Kalau perlu sudah banting setir, balik kanan kabur, nah sudah tinggalkan. Sebab nang mendengarakan lawan nang menyambati sama hukumnya lah. Dosanya sama. Yang menggibah dengan yang mendengar hukumnya sama. Nah, bagaimana Pak Ustadz kalau yang di media ini yang lagi rame nih lah. Nah kayak apa hukumnya? Nah sudahlah. Yang penting kita kudu sumpat lah. Hendak Prabowo kasih itu ayo, hendak Ganjar kasilahkan. Cuman yang jelas bila ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sautannya amin ranai sudah. Itu aja, kadang ngalih-ngalih Bang. Nah hendak dirubah bahaya pulang, masa sautannya qabul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin qabul. Maka ada bisa tatap amin. Kan kayak itu, kita tinggal melihat siapa nak kita yang kita pilih. Cuman jaga benar, jangan sampai menerima sogok. Nang menyogok lawan nang disogok sama dalam neraka. Hati-hati. Ar-rashi wal murtashi kulluhum finnar. Nang menyogok lawan nang disogok sama dalam neraka.
mun hendak masuk neraka terima pian sogokannya ayo situ nulun sampaikan supaya direkam nah supaya jelas nah lah. Dalilnya jelas, nggak bisa dipungkiri. Yang menyogok lawan yang disogok sama aja Allah Ta'ala dalam neraka. Tinggal kitanya aja bila datang orang, ya Allah Pak Bapak Ibu, mun ulun hendak sugih lawas sudah biar bujuran telah. Banyak aja nang datang ke rumah kawakah guru kawa jurang. Cuma kawanya napa? Itu nah. Mencagar kita menyanjung mendukung seseorang disogoknya ada parlo lah. Amun membari guru apalagi kurang jadi majelis apalagi banyak kayak kurangnya jurang lah. Nah kawan bantu aja mah bantu tapi jangan ada embel-embel yang lain mencagar embel-embel suruh sampai akan menjamaah dukung inilah ada parlo biar itulah ada tujuannya mencagar disogok kita ada perlu membari ayo baris itu ada bapak kita terima lah. Nah jadi kesimpulannya jaga hati kita jangan sampai hasud, jangan sampai riya, jangan sampai ujub, apalagi takabur. Karena 4 sifat ini yang selalu hinggap di hati manusia, sulit kita menghilangkannya. Sesulit apapun cara menghilangkan, asal kita mau berupaya, insya Allah akan hilang di hati kita. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang bisa menghindari sifat 4 ini, dan mudah-mudahan kita selamat dari penyakit batin, sehingga apa yang kita kerjakan mudah-mudahan nilainya sempurna di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisirin nabi wa alin nabi wa bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasilana arzaqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna ya Allah min ibadika salihin waj'alna ya Allah min ibadika rasyidin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Salah hilap ulun pribadi minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan penyampaian ini jadi manfaat. Sekali lagi kehadiran Bapak Ibu ulun ucapkan terima kasih. Wabil khusus kepercayaan yang diberikan, semoga dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.